Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9 bab 2. Sebelum Bapak mulai menjelaskan pelajaran ini, supaya channel ini lebih berkembang dengan lagi, dimohonkan untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9 semester 1 bab 2 dengan pokok bahasan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan bab 2 ada 4 tujuan pembelajaran. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari adalah yang pertama, perubahan sosial budaya, dan yang kedua adalah globalisasi. Ada dua faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari penemuan baru atau inovasi, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, pemberontakan atau revolusi, terjadinya konflik. Nah, itu faktor internal. Nah, selanjutnya ya, faktor penyebab perubahan sosial budaya ini yang faktor eksternalnya terdiri dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam, dan peperangan. Nah, selanjutnya ini faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, ini ada beberapa faktor ya, pendorong faktor perubahan sosial budaya. Ini Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Nah, jadi dia berhubungan dengan budaya lain. Selanjutnya, penduduk yang heterogen. Maksudnya apa? Penduduknya berbeda-beda suku atau berbeda-beda bangsa nih. Selanjutnya adalah sikap menghargai hasil karya seseorang. Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Selanjutnya adalah orientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya lagi ada sistem lapisan sosial terbuka. Selanjutnya, toleransi terhadap perilaku baru, sistem pendidikan formal yang maju. Nah, ini ada beberapa faktor ya, pendorong perubahan sosial budaya. Nah, selanjutnya ini adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya ini ada beberapa ya. Nih, Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Selanjutnya, ada adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Selanjutnya, hambatan yang bersifat ideologis. Nah, selanjutnya lagi adalah prasangka terhadap hal baru. Jadi, hal baru ini masih kurang agak kurang diminati karena timbul prasangka buruk malah. Selanjutnya ada rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, selanjutnya lagi adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Ya. Selanjutnya ini perhatikan lagi nih ya, sikap tradisional masyarakat. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, ini ya, ini beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya.
Nah, perhatikan ya, ini lihat lagi nih, proses perubahan sosial budaya. Ini ada 3 nih ya. Di antaranya ada akulturasi, ada asimilasi, ada difusi. Nah, akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi ini adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Misalnya budaya kita ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar, misalnya dipengaruhi oleh budaya Arab, dipengaruhi budaya India, itu misal ya. Nah, selanjutnya asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan 2 kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Itu yang namanya asimilasi. Nah, selanjutnya difusi. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, atau ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Oke ya? Nah, ini tugasmu nanti. Kamu kasih contoh nih. Apa sih contohnya akulturasi? Apa sih contohnya asimilasi? Dan apa sih contohnya difusi? Ya, oke? Bentuk perubahan sosial budaya. Nih, ada beberapa faktor ya. Ini ya, bentuk perubahan sosial ini ada beberapa nih yang diantaranya ya. Yang pertama adalah berdasarkan prosesnya. Yang kedua, berdasarkan waktunya. Yang ketiga, berdasarkan pengaruhnya. Dan yang keempat adalah berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, satu-satu nih. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Nih, ini terdiri dari perubahan yang direncanakan. Jadi direncanakan ya perubahannya. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, ini berdasarkan prosesnya. Nah, selanjutnya ini berdasarkan waktunya. Ini ada perubahan lambat atau evolusi. Dan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Nah, selanjutnya yang keempat ini berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ini ada perubahan progres, ada perubahan regres. Nanti tugasmu nih ya, kasih contoh nih masing-masing. Apa sih perubahan yang direncanakan misalnya ya? Apa sih perubahan yang tidak direncanakan sampai nanti berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, nanti masing-masing kamu cari contohnya ya. Oke? Nah, mudah-mudahan kamu bisa nih. Nah, selanjutnya nih, ada perubahan sosial yang berdasarkan prosesnya nih. Ini ada 2. Ada perubahan sosial direncanakan, ada perubahan sosial tidak direncanakan. Nah, kita lihat nih, apa sih perubahan sosial yang direncanakan? Nah, perubahan sosial yang direncanakan adalah nih ya, perubahan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial atau agent of change. Ya, ini jadi perubahan sosial yang direncanakan. Nah, perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial. Nah, selanjutnya yang kedua nih, perhatiin lagi nih, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Apa sih perubahan yang sosial yang tidak direncanakan? Nah, perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Ya, ini.
Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan waktunya. Ini terdiri dari dua. Yang pertama, perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Selanjutnya yang kedua, perubahan sosial revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Selanjutnya ini, perhatikan lagi ya. Perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ini ada dua. Yang pertama, perubahan progres. Perubahan progres ya, merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat nih. Contohnya apa? Penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua, perubahan regres. Perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contohnya peristiwa bencana alam dan peperangan. Selanjutnya ini ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ini ada contoh nih ya. Ada perubahan sosial kecil nih, contohnya berpakaian tuh. Ya, ada perubahan sosial besar. Apa contohnya? Kemajuan teknologi. Udah ada komputer, oke? Ya. Nah, kamu bisa kasih contoh-contoh yang lain nih. Apa? Contoh perubahan sosial kecil, contoh perubahan sosial besar yang selain yang ada di gambar. Ya, silahkan dicari contoh yang lain. Nah, selanjutnya perhatikan lagi nih, globalisasi. Ya. Kamu sering dengar kata-kata globalisasi, globalisasi, globalisasi. Apa sih globalisasi? Nah, ya kita lihat nih. Globalisasi berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Jadi, globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya kita perhatikan lagi nih, diperhatiin lagi nih ya selanjutnya, perkembangan globalisasi. Nah, perkembangan globalisasi. Kita lihat yang awal nih, pramodern. Apa sih pramodern? Melalui perdagangan, jalur sutra, jalur perdagangan internasional. Ini zaman pramodern. Sudah itu nanti dia naik lagi, modern awal. Ini melalui penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Ya, itu kan ya, ada revolusi Prancis, ada revolusi Inggris ya. Selanjutnya, modern. Melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara. Nah, akhirnya ini semua ya, seiring perkembangan zaman, proses globalisasi ini semakin cepat dan meluas, memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Ini bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan ini meliputi ada bidang ekonomi, bidang transportasi,
bidang komunikasi, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang budaya. Bidang ekonomi, ya. Berarti ini bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini, globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan investasi asing. Yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat. Yang keempat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Selanjutnya, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dan Europe Free Trade Association atau EFTA. Bidang komunikasi, ya. Perhatikan nih ada beberapa ya ini globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Ya, ini globalisasinya nih ya, perhatikan ada dua. Globalisasi di bidang IPTEK ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Bidang budaya. Ini ada tiga ya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Korea kali ya. Selanjutnya yang kedua, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya populer seperti K-pop dan J-pop. Nah, selanjutnya yang ketiga, mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Bidang politik. Ya, perhatikan nih, bidang politik. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Yang kedua, intervensi asing meningkat. Yang ketiga, campur tangan politik luar negeri mampu memengaruhi dinamika politik dalam negeri. Selanjutnya, bidang transportasi. Ya, globalisasi di bidang transportasi ini ada dua. Yang pertama, globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat, sarana transportasi darat, laut, dan udara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Nah, ini ada beberapa dampak positifnya ya. Nih, perhatikan. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi makin cepat dan mudah. Yang keempat, modernisasi. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Yang keenam,
perekonomian negara meningkat. Yang ketujuh, integrasi sosial. Yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan. Yang kesembilan, budaya lokal dikenal dunia. Dan yang kesepuluh, peningkatan etos kerja masyarakat. Dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Ini perhatikan ya, ada beberapa dampak negatif globalisasinya nih, perhatikan. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, westernisasi. Yang ketiga, demoralisasi. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Yang keenam, konsumerisme. Yang ketujuh, kenakalan remaja. Yang kedelapan, ketimpangan kebudayaan atau cultural lack. Selanjutnya, kriminalitas. Selanjutnya, guncangan kebudayaan atau kultur shock. Selanjutnya, individualisme. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Ini ada beberapa ya. Selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Jadi kita pilih budaya asing itu yang sesuai dengan budaya kita. Selanjutnya, melestarikan budaya asli atau lokal. Nah ya, selanjutnya lagi, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Selanjutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Ya, ada beberapa yang budaya kita diklaim oleh negara lainnya, mungkin kamu sudah tahu. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan produk-produk lokal, produk dalam negeri. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Nah, ini perhatikan nih. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat. Mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Ya, perhatikan nih, memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Selanjutnya, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi. Yang terakhir, memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu, berita hoax ya.
upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti kompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengedepankan orientasi pada masa depan. Sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Memperkuat jati diri bangsa. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah menumbuhkan semangat nasionalisme. Demikian yang bisa Bapak jelaskan ya pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat menggapai cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.